saling mengisi lah. Saling Hijau mengisi. harus ada kuningnya juga, ya. Coklatnya juga. Tapi yang dominan terlihat kadang hijau gitu, alam lah. Alam ya, tapi bukan berarti warna yang lain tuh nggak hidup. Iya, iya. Kuning pun kehidupan juga, karena tanaman sendiri kalau kita lihat kan bukan hanya dominan hijau sebetulnya, tapi banyak yang warna kuning juga. Iya, banyak warna kuning. Kayak sekarang nih Pak, di latar kami pun juga penuh dengan warna-warni, penuh dengan terinspirasi dengan Hanura atau gimana? Waduh. Bisa jadi nih Pak. Cuma dasarnya juga partai juga 3 warna sebenarnya dulu. Partai itu 3 warna ya dasarnya. Oh iya zaman dulu ya. Warna yang pertama itu Pak. Kuning itu sendiri yang baru kan? Iya kuning ya. Terus hijau, Kan? merah ya itu. Sampai ada yang kuningnya nanti ada yang orange segala macam gitu. Iya. Tapi kalau Hanura tuh kuning apa tuh Pak? Hanura apakah termasuk orange ya? Kayaknya sih ya. Kalau aku lihat ya. Orange. Ya memang karena dia juga itu sebenarnya inspirasi dari Golkar juga, terinspirasi dari Golkar juga. Warnanya ini ya Pak ya. Iya. Sebagai ini orangnya juga. Cuma melihat sejarah saya kan tidak lihat ya. Iya. Cuma katanya kalau Hanura itu kan dulunya memang terinspirasi Golkar lah. Di situ ada Wiranto. Oh ya. Awal sebelum Wiranto itu aku siapa lupa. Ya mencoba mengingat kembali lah, siapa tahu nanti langsung ingat ya. Kalau saya langsung blank banget Pak. Saya langsung blank, wah warna apa tuh ya. Tapi sebenarnya ya kalau ngomongin warna nih, kan Bapak sendiri awalnya tuh hijau, karena tadi kita ngomongin hijau dari awal nih. Tiba-tiba sekarang ke ya orange ya, orange ya. Singkat kata lebih jelasnya dari P3, PPP ya, P3 ya Pak ya. Sampai akhirnya Bapak ke Hanura. Bapak sebenarnya sebelumnya tuh berapa lama sih di P3 Pak? Iya, di P3 kita kurang lebih 20 tahun ya. Wih, 20 tahun Pak di P3 Pak? Ya, kurang lebih hampir lah, mungkin sekitar kita itu tahun 2009 kali masuknya. Tahun 2009 Bapak ya. Tapi 2009 itu pertama kali karir di politik atau memang sebelumnya memang sudah? Mungkin di partisipan atau gimana Pak? Belum, tapi saya ikut inilah beberapa organisasi. Kepemudaan misalnya, zaman itu kalau di desa itu Karang Taruna gitu. Iya, Karang Taruna. Iya, Karang Taruna. Jadi kita ke KNPI. Nah, zaman-zaman tahun 90-an lah. Wah, tahun 90-an nih ya. Iya. Tapi nah, Bapak kan berarti sebelum berkarir di politik sebelumnya aktif di kepemudaan nih. Aktivitas ya. Sebenarnya kalau misalnya seseorang itu ingin bergabung menjadi politikus lah, haruskah bergabung di organisasi kepemudaan atau langsung cepok langsung gabung nih di sebuah partai? Bagusnya kalau menurut Bapak? Ya, bagusnya ya memang dimulai dari kegiatan organisasi lah. Sebetulnya organisasi itu kan ada organisasi yang seperti di kesiswaan itu mulai dari SMA lah yang mulai itu menonjol ya. Iya, OSIS ya. Ya OSIS. Saya dulu di Samea tahun 88 ya kalau saya masuk tuh tahun 87 ya. Saya udah jadi wakil ketua OSIS waktu itu. Oh, memang basicnya Bapak nih dari zaman masih ganteng bari ya, kalau kata orang tuh ya. Zaman ABG bari. Memang hobi lah. Kemudian ketua kelas. Iya. Nah, itu dari SD itu pernah ketua kelas gitu. Iya. Punya hobi ya kumpul-kumpul apa namanya. Kemudian di Semia itu kita jadi wakil OSIS, ngerangkap ketua kelas juga. Oh. Waktu itu. Oke. Nah, sama saya kan waktu sekolah di Semia itu sama dengan Pak Teli.
Satu kelas ya. Satu angkatan berarti Bapak ya, Ya. sama Koteli ya. Oh. Jadi waktu itu kita sama-sama di organisasi OSIS itu Pak Teli ini bidang tertentu. Iya, Kalau iya. salah bidang keorganisasian beliau. Oh. Dan dia juga merangkap ketua kelas juga. Nah, tahun berikutnya baru kita jadi ketua kelas. Iya. Berarti pada waktu zaman masih sekolah nih satu angkatan, Iya. ya. Kemudian sekarang satu partai. Ya mungkin itu lah. Mungkin kalau kita tadi kembali ke kenapa dari P3 masuk ke Hanura. Iya, ini sebuah pertanyaan yang mungkin bagi semua orang juga yang tahu nih perjuangan Bapak di politik ya, karena 20 tahun itu bukan angka yang kecil, ya Pak ya. Iya, hampir. Waktu itu kan kita memang di organisasi itu memang udah suka berorganisasi. Jadi waktu 20 tahun, hampir 20 tahun, 2000 berapa tadi saya ngomong tuh? 2009 ya. Iya, untuk partai ya. Ya untuk partai. Artinya ketika saya itu udah nyalon sebenarnya di 2009. Berarti 2007 itulah saya mulai masuk partai itu. Tahun 2007 masuk partai. 2009 saya udah nyalon. Udah nyalon. Ya udah nyalon nggak jadi. Kenapa nggak jadi, Pak? Ya jadi inilah politik itu memang perlu strategi lah. Berarti pada saat itu Bapak merasa kurang strategi atau gimana? Kurang lah kita. Kurang ya? Saya nggak terlalu fokus mau jadi anggota DPR, tidak. Oh, aduh. Saya masih ya pengusaha kecil lah. Pada saat itu ya, Pak. Serius di situ kan. Nah, kalau cerita dengan teman-teman sebetulnya secara finansial waktu itu ya kita mungkin hitung-hitung lebih dari mereka kan. Tapi karena keseriusan kita ya kita nggak jadi gitu kan. Iya, iya. Nah, lanjut di 2014 alhamdulillah kita jadi DPRD. Iya. 2019 nyalon lagi gagal. Nah dari 2019 itulah sejarahnya saya mulai berpikir bahwa ada ketidaknyamanan berada di P3 lagi, karena waktu itu kita udah mulai ada semacam intervensi kekuasaan lah. Jadi di partai maupun di organisasi tertentu itu kan tuh ada tingkatannya. Misalnya saya itu berada di kabupaten, kemudian ada teman kita di provinsi, ya. Selanjutnya di DPP atau di pusat kan. Nah, salah satu pengurus kita ini kan memang ingin memakai daripada partai ini di tingkat kabupaten. Iya. Ingin mencalonkan diri eksekutif lah. Nah, sehingga waktu itu kader-kader kita yang ingin nyalon di partai ini untuk legislatif 2019 itu Ya. itu ada intervensi dari atasan lah, atasan di partai. Iya. Karena kepentingan tadi kan, ya ada intervensi sehingga teman-teman kita ada yang nggak bisa masuk lagi untuk nyalon. Dari situlah timbul ketidakenakan. Saya selaku waktu itu ketua DPC. Pada saat itu ya Pak ya? Saya ketua DPC itu hampir 2 periode. Wow. Pada 2014 itu kita kan biasalah, jadi dilihat dari masyarakat bagaimana organisasi politik itu ada sering terjadinya, saya sih tidak nyebut keributan ya, tetapi biasalah dalam organisasi. Pasti itu melibatkan orang konflik banyak. lah bilang gitu ya. Nah waktu itu hampir jadi konflik juga masalah pilkada itu. Nah, sehingga ada kawan-kawan yang mundur. Nah saya sebetulnya belum ketua, baru wakil, dimajukan. Nah dimajukan, saya jadi ketua, saya bertanggung jawab untuk P3 harus ada kursi. Alhamdulillah dapat 2 kursi. Dapat ya. 2 kursi. Di tahun 2019 ya, terjadi lagi masalah pilkada ini, ya kepentingan pribadi lebih dominan daripada kepentingan organisasi. Nah inilah yang membuat saya tidak enak. Iya. Di 2019 saya juga nyalon, tapi tidak lagi dengan perasaan yang serius atau gimana. Akhirnya kita yang nggak berhasil. Iya. Jadi kayak terpaksa ya, kayak ada unek-unek seperti itu ya Pak ya. Jadi nggak lepas ya Pak ya. Iya. Tapi masalah kepentingan, sebenarnya kepentingan tadi kan Bapak mengatakan ada kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. Emang seperti apa tuh contohnya Pak? Ya contohnya seseorang kader partai itu dia misalnya
dia ingin menjadi kepala daerah. Iya. Nah, dengan segala daya upayanya dia mungkin mengintersi partai ini dengan cara misalnya memasukkan teman dekatnya atau memasukkan koleganya yang ikut mendukung di pilkada, sama lah seperti itu termasuk. Iya. Kita lihatlah hari ini misalnya di pemerintahan pusat ada yang jadi menteri itu misalnya itu dulunya tim sesnya dan sebagainya. Berarti jadi terkesan merasa nggak fair ya? Ya nggak fair waktu itu. Oke. Tapi itu contohnya. Contoh. Ya salah satu contohnya untuk membedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi ya Pak ya. Sampai akhirnya Bapak merasa sudah mulai tidak nyaman. Iya. Dan baru akhirnya memutuskan untuk. Jadi itu berjalan kan 2019. 2019. Nah, kita berharap ada perubahan lah di 2019 sampai ke arah pemilu 2024 ini, ya nggak? Oke. Oh berarti Bapak masih menunggu ada perubahan? Masih waktu itu, ya karena kesetiaan kita kepada organisasi kan. Iya, 20 tahun loh soalnya Pak ya. Jadi selama hampir 5 tahun itu juga ternyata intervensi ini sudah sangat mengakar dan memang kelihatannya tidak memungkinkan lagi saya berada di Partai Persatuan Pembangunan kalau memang saya ingin menjadi anggota DPR, karena saya merasa kemampuan saya berada di P3 itu dengan pesaing-pesaing internal kita saya nggak sanggup gitu. Iya. Sebetulnya untuk menjadi anggota legislatif itu kan sifatnya gotong royong kalau kita. Iya. Ya, kita bukan tidak perlu orang yang mempunyai modal besar, punya nama besar, bukan tidak perlu, tetapi mereka juga harus turut membangun partai. Nah itu yang jadi modelnya sekarang ini kan asal orang punya modal besar, punya nama, masuk aja partai mana. Sehingga kader-kader kita ini merasa tersisihkan. Iya. Nah saya juga yang berharap ada perubahan lagi di hampir 5 tahun ini ternyata nggak ada. Nah malah tambah rumit gitu kan. Artinya orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, yang sudah duduk di DPR tapi tidak bekerja sesuai dengan prinsip perjuangan partai, yang mewakili rakyat, kita merasa inilah. Karena waktu itu saya kan pemenang kedua, walaupun kalah pemenang kedua. Jadi kalau terjadi PAW dengan kita yang duduk di DPR itu ya sebetulnya kita yang menggantikan. Seharusnya. Ya, tetapi walaupun dia ada semacam kesalahan yang dibuat dalam tugasnya dia, misalnya kan di DPR itu kan ada tatip-tatip yang harus ditaati. Iya. Baik yang memang sifatnya partai maupun pemerintah kan menentukan. Nah itu tidak diadakan walaupun dia salah tidak ada semacam peringatan atau teguran yang keras dari partai. Dibiarkan? Ya seolah-olah di pembiaran. Nah ini kan ada penilaian dari masyarakat, seperti inikah wakil Partai Persatuan Pembangunan yang dulu di DPR. Nah saya kan merasa kecewa banget karena kita yang mengusung beliau bisa sampai ke sana. Tapi sebenarnya Bapak sempat ini nggak sih menyampaikan ya semacam protes lah, seharusnya jangan begini nih, sempat nggak Pak? Ya ini sebetulnya barangkali di partai-partai bukan hanya saya yang mengalami, banyak juga partai seperti ini. Tapi mungkin ini kesempatan saya untuk menyampaikan ini. Ya waktu itu saya sebetulnya di kepengurusan masih dipercaya menjadi majelis pertimbangan. Majelis pertimbangan itu sebetulnya kalau di suatu organisasi partai itu sebetulnya orang yang mesti omongannya ya bisa mestinya diindahkan lah. Apa bahasa kita yang ini? Ya semestinya karena majelis pertimbangan. Ya, gitu. Tapi kenyataannya di lapangan dalam organisasi itu tingkat yang lebih tinggi tempat kita menyampaikan, tempat kita mengadu tidak diindahkan, Pak. Sehingga saya berkesimpulan bahwa ini Partai Persatuan Pembangunan yang harusnya mengutamakan perjuangan untuk permasalahan umat, karena lambang-lambang kita itu kan luar biasa, ya enggak? Kalau betul. Orang Islam Ka'bah ya. Menggunakan lambang seperti itu luar biasa. Tapi kita mengkhianatinya, artinya apa yang menjadi amanah partai tidak dilaksanakan, bahkan bertolak belakang. Inilah yang salah satu menjadi latar belakang saya kenapa saya harus pindah ke
partai lain, sekarang berada di Hanura. Sekarang berada di Hanura ya. Pada saat itu Bapak memilih Hanura atau dari Hanura yang mengajak untuk ayo bergabung? Iya. Pasti nggak mungkin nggak banyak yang menawarkan ini partai-partai yang lainnya, Pak. Ya, jadi dalam organisasi ini pun sebetulnya mesti kelihatannya kita berkompetisi satu sama lain. Sebetulnya kita itu sahabat sebetulnya. Ya seperti pasti berteman itu. Ya, Ya. saling bertukar pikiran. Sebelum ke Hanura sebetulnya ada beberapa partai yang ngajak kita. Iya. Nah, karena waktu itu kita bersahabat dengan pimpinannya ya. Saya nggak usah sebut lah partai mana ya. Nah, Nanti sebutnya lewat belakang aja, Pak. Iya. Bisik-bisik ya. Ada beberapa partai dan ketua-ketuanya sahabat kita. Iya. Nah, salah satunya juga Hanura. Iya. Nah, jadi kalau nggak salah itu 3 partai lah yang mengajak kita. Jadi Hanura ini memang sebelum pencalonan itu memang sudah menghubungi saya, terutama Bang Toto lah, atau Pak Sugianto ya. Iya. Nah, dia juga membawa apa namanya Pak Teli. Iya. Bang, ayolah Bang kita gabung ke Hanura. Nggak ada salahnya Bang kita. Pak Teli kan sahabat Abang. Nah, Abang P3 Hanura nasionalis. Artinya tinggal ditambah nanti. Malah poin-poin Abang itu di yang religius apa namanya? Religiusnya, ya, religi. Di partainya tambah nasionalis lengkap katanya kan. Iya. Aku bilang Bang Toto ini pandai lah orangnya. Si pandai-pandai lah betul. Iya. Nah, aku bilang iya Bang nanti lah. Saya lihat dulu lah. Karena waktu itu saya masih berharap kemungkinan orang yang saya bilang tadi apa namanya berada di DPRD atau parlemen kita ini ada teguran dari partai. Oh, berarti posisi pada saat itu sebenarnya Bapak juga masih menunggu ya. Mudah-mudahan nih, oh ada perubahan nih. Gitu ya, Pak ya? Ya karena 20 tahun loh, Pak ya. Kita kan berjuang luar biasa. Saya ngurus partai. Iya, sampai menjadi ketua. Ketua kan saya hampir 28 tahun lebih. Iya, itu bukan hal yang mudah ya, Pak. Dari 2 kursi, P3 itu menjadi 3 kursi. Nah, dari ranking 7 ke ranking 4. Nah, tuh. Kalau nggak salah. Iya. Nah, Hanura kan ranking 3. Kita cuma 30 suara tuh kalah dengan Hanura. Artinya secara kepemimpinan organisasi saya sebetulnya berhasil gitu. Iya. Kalau mau dihitung-hitung ya. Iya. Ada penghargaan lah seharusnya. Iya. Penghargaan kesempatan dan sebagainya. Dan orang yang saya bilang tadi, ini kan semestinya kalau ada teguran dari partai, memang ada semacam kalau tegur kerasnya itu kan namanya ada pemberhentian dari partai. Semestinya. Ya, kalau lihat kode etik dia di DPRD, kemudian dia di organisasi juga tidak aktif. Nah, sebagai pengurus tidak melaksanakan tugas, itu seharusnya partai sudah merecall dia. Iya. Nah, walaupun nanti ada secara hukumnya dia bisa menuntut balik atau musyawarah mufakat Iya. kembali. Nah, Tapi paling tidak ada tindakan. ada tindakan. Iya. Nah, saya sebetulnya menunggu waktu itu Kalau enggak mungkin enggak semesti secepat ini atau dari dulu saya udah ke partai tertentu. Iya, artinya sebenarnya Bapak tuh tidak semudah itu juga sebenarnya awalnya meninggalkan P3 ini. Ya, tapi karena ya ibaratnya jangan sampai nanti cinta bertepuk sebelah tangan akhirnya nepuk nyamuk ya, Pak ya. Jadi ya sudah punya niat lah untuk ke DPRD ini. Iya. Kalau jalur P3 saya kira agak berat atau tidak mungkin lah gitu ya. Karena kita kan harus hitung-hitungan juga. Iya. Itu. Tapi kalau di Hanura juga memang mungkin ya semuanya kan kalau kita manusia ini kan ada yang ngatur lah ya. Iya. Saya udah bilang sama Bang Toto nanti gitu kan. Bang Toto sudah nyusun, Hanura sudah bagus susunnya, tahu-tahu di nomor urut 2 itu Bang Nopero nggak salah mengundurkan diri. Salah satu. Aduh Bang Nopero, ya. Sedih saya Bang Nopero ya, sedih saya. Jadi kembali Bang Toto itu kan. Balik lagi, Nah, gimana iya. nih? Berkasnya Bang masih lengkap kan? Bilang iya masih lah. Bahkan susun rapi dan berkas itu sudah MS saya bilang. Iya. Apa artinya sudah kalau MS itu sudah sudah pernah ke KPU dan sudah dinyatakan lengkap. Iya. Tinggal
beda masuk kembali. Nah, itulah yang menjadi. Jadi saya pikir ini ya suatu kehendak yang maha kuasa juga dari Hanura. Gitu betul. Kan? Melalui story-nya seperti itu akhirnya Bapak pun bergabung ya. Story-nya Bang Novero ini harus mundur nih ternyata ya. Diciptakan oleh Tuhan. Kalau enggak mungkin saya istirahat lah 5 tahun ini enggak usah. Oh gitu. Gitu kan? Iya. Walaupun ada banyak yang menawarkan Bapak di partai lain. Iya, ada. Tapi Bapak masih belum, ya udahlah. Gitu ya. Memang pilih-pilih juga ya yang saya pikir masih bisa lah dari orangnya juga, ya partainya juga, ya hanya Hanura dulu lah ini terakhirnya. Kalau partai lain yang mungkin kayak Perindo kan, ya mungkin kita nggak cocok lah gitu kan. Bahkan ada yang PBB sendiri. PBB ini itu kan misi perjuangan partainya itu nggak jauh-jauh dengan P3, cuma beda lambang aja. Hampir sama ya. Dan PBB sama dengan Hanura tadi lahir, mungkin bilang anak dari P3 sih jangan, tapi misinya sama. Hanura juga dulu kan dari Golkar awalnya sejarahnya seperti itu. Nah itu. Tapi kita berlabuh di Hanura gitu. Iya. Gitu. Ini menarik sih sebenarnya. Berlabuhnya endingnya tuh di Hanura ya. Ini melalui jalurnya si Bang Novero ini mundurkan diri. Tapi yang menariknya Bapak ini pernah menjadi anggota dewan, pernah duduk nih. Iya. Kemudian apa yang akhirnya memutuskan Bapak berpikiran saya mau maju lagi nih? Apa sih sebenarnya Pak? Saya dari dulu saya penasaran ini kenapa ya orang kok begitu banyak ingin menjadi anggota dewan? Kalau dari Bapak. Saya tambahkan sedikit itu masalah kenapa ke Hanura. Oh ya. Mungkin ada juga aku tanya-tanya Dona ya. Iya. Kan prinsip perjuang partainya itu agak beda ya. Kalau kita ini sifatnya agama lebih banyaknya, kalau Hanura kan nasionalis. Nah, tetapi perlu dipahami kalau di Partai Persatuan Pembangunan itu kan itu lahir dengan beberapa partai dan organisasi Islam dulunya, dan dia walaupun tidak nasionalis tetapi sifatnya terbuka sebetulnya. Sebetulnya ya. Nah, jadi artinya ke Hanura ini pun orang jangan berpikir kok Saryadi itu partainya agama pindah ke nasionalis Hanura. Nah, cocoknya itu dia tuh pindah ke PKB, ke PAN. Yang hampir mirip dengan P3. Gitu kan? Tapi saya sebetulnya dari dulu kalau pandangan itu saya nggak sempit juga. Meskipun saya partai agama, bersahabat saya dengan beberapa suku, terutama kalau yang menonjol ini kan suku Cina ya. Nah, bagi saya mereka tuh tidak ini, karena saya sekolah tuh di Semea, berorganisasi, berdagang, segala macam, bersahabat. Dengan mereka lebih dekat gitu, banyak dekat juga, istilahnya tidak ada beda gitu kan. Iya. Nah, jadi ketika teman-teman yang sifatnya prinsipnya itu mungkin pemikirannya agak sempit, di Hanura ini kan banyak suku Cina ini, dan agamanya mereka tuh bukan Muslim gitu. Nah, saya bilang kalau di P3 ini memang terutama harus Muslim. Tetapi di daerah tertentu kayak Papua itu non Muslim yang jadi anggota dewan. Ada sebenarnya. Ada. Di daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan sebagainya. Nah, kita berprinsip jangan sempit berpandangan, karena P3 itu NU sebetulnya. Sebenarnya yang NU asli itu dulunya P3 itu. Aslinya ya? Ya, jadi kalau NU ini kan gak ada beda istilahnya, kan kita masalah agama itu hak asasi, tetapi masalah kerukunan dan masalah apa namanya, kita membangun negara ini sama-sama. Oh iya dong. Saling melengkapi. Iya. Nah gitu. Jadi saya bilang udah Pak Bang Toto, ketika nanti saya berfoto saya izin pakai songgok ya. Oh mantap itu. Artinya abang sama dengan Pak Junaidi Derani, ya enggak? Iya. Pak Ustadznya di Hanura. Pak Ustadznya di Hanura. Ya, tapi saya bilang enggak begitulah Bang Toto. Ini kan dari pusat sampai ke daerah, ya antara Islam dan Islam itu sebetulnya saling melengkapi. Nah, ini aku bilang ya kita berada di organisasi nasionalis,
jadi nasionalis religi ini saya bilang kan. Iya. Saling mendukung. Saling Jadi, mendukung. Bagi saya ketika pindah ke Hanura, kawan bertanya soal itu, bagi saya sampaikan seperti itu. Berarti sebenarnya ada juga ya yang mengatakan yang bawa agama lah ya. Ada yang seperti itu ya, Pak? Ada teman kita. Oh. Dia bilang, "Bang, abang tuh orangnya kan abangnya saya tahu orangnya tipikal. Nah, ketika abang berada di P3, visi misi P3 itu abang orangnya begini." Iya. Iya, karena kita memang ditunjuk partai untuk mewakili rakyat di DPR itu. Jangan seperti sekarang saya bilang wakil kita, wakil P3, tapi cara bicaranya nggak tentu. Nasionalis bukan barangkali agamais, Religius, lebih iya. parah lagi. Nah, gitu. Terus gitu. Tapi ketika kita nanti berada di nasionalis, ya kita sesuaikan. Nasionalis berarti kan merangkum semua. Iya. Kan gitu. Iya, Indonesia ini memiliki banyak agama loh. Malah lebih luas, kan tidak persoalan. Iya, wow, luar biasa ya ternyata. Tapi Bapak dengan santai lah pasti menjawab ya. Iya. Karena memang sesama teman, balik lagi sesama teman juga. Kita lah, Iya. dari partai, ya kita usah sebut lah, tapi dia Iya. identitas ideologinya ya pertemuannya masalah lebih ke masalah agama gitu. Iya, mungkin nanti berbeda visi misi lagi lah ya. Walaupun sebenarnya kita ingin semuanya tuh rukun, ya dong Pak. Iya. Saya sebetulnya kalau berada di Hanura, saya lebih bebas ngomong. Oh ya. Saya lebih enak ngomong. Saya agama, saya udah pernah di agama. Semua orang juga, walaupun Hanura banyak juga orang-orang ahli agama, kiai, Iya. ustaz. Kemudian mungkin ada juga pendeta dan segala macam. Kita lebih enak ngomong. Iya. Tapi untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik, Belitung lah khususnya ya. Iya, tentu. Harus masalah. fleksibel ya Pak ya, Iya. harus fleksibel. Nah, ini juga pengalaman saya nih kemarin ketemu sama Bapak. Iya. Ya, jadi kita belum pernah ketemu ya Pak ya? Iya. Enggak, ini bukan sulap, bukan sihir Pak. Kita belum pernah ketemu, tapi serius saya sendiri nggak tahu sebenarnya sama Bapak ini. Sama Bapak tuh nggak tahu. Cuman pada waktu itu karena Bapak kan dari cara berpakaian itu biasa aja Pak. Iya. Ya, biasanya itu maksudnya itu adalah Bapak tuh membaur. Jadi tadi saya bisik nih sama Kototo, Bapak itu siapa Kototo? Jadi saya kepo kan, kok itu siapa Bapak? Oh itulah Bapak yang kemarin. Biasalah kita bergibah. Oh Bapak itu, oh ya kok langsung membaur ya? Ya enak orangnya. Oh iya lah. Makanya saya langsung deketin dan ternyata Bapak ini orangnya open mind, enak diajak ngobrol. Iya nggak langsung. Biasanya Pak, maaf nih ya. Biasanya tuh ketika kita ngobrol, kita tawarin, biasanya langsung, oh ya nanti kirim surat. Alamak dah, dia bilang, mohon maaf nih, nanti kan bapak-bapak ini akan menjadi wakil rakyat nih, gimana nanti bisa membaur dengan rakyat gitu loh. Kalau apa-apa, oh nanti surat, mak, Pak. Nah itu yang kita respeknya sama bapak itu luar biasa loh Pak. Iya, memang saya bilang tadi sejarah di awal kan saya kan memang suka organisasi. Iya. Kalau secara bergaul, saya kan nggak pilih suku, saya bilangnya nggak. Atau etnis manapun. Bahkan sebenarnya kalau di sekolah di Samea dulu, saya tuh lebih banyak bakal suka etnis Cina. Kenapa? Oh, mereka banyak punya fasilitas. Di traktir bakso. Nah, artinya bahkan ide-ide mereka itu kan Out of the box kadang-kadang ya. Saya tuh dulu dengan Pak Teli itu, saya pakai Pak ya. Iya. Sekarang saya pun walaupun sama, tapi di organisasi dan pengalaman dia lebih lah. Kalau main di tempat beliau itu, waktu itu di Belitung ini, di Semia itu udah pelajaran komputer. Tetapi di sekolahnya nggak ada komputer, teori-teori aja. Dan saya bilang, saya pelajaran nggak suka itu pelajaran ini lah, komputer sama mesin ketik. Saya bilang paling nggak suka saya. Nah, jadi apa mau jadi apa? Karena pengambil akuntansi jurusannya. Ya salah di situ kan. Waduh. Nah, saya ngambil manajemen gitu ya. Nah, kalau main ke tempat Pak Teli itu, saya nggak ngobrol sama teman-teman yang berkumpul di dalam, saya ngobrol sama bapaknya. Nah, sama bapaknya. Bapaknya itu cerita, kalau mau jadi orang hebat ekonominya itu bukan jadi pegawai itu deh. Tapi harus jadi pengusaha, walaupun kecil, tapi kamu tuh bosnya katanya. Nah. Ya, jadi orang-orang etnis inilah yang menginspirasi saya. Di keluarga saya itu cuma satu yang jadi pegawai negeri dari 10 orang. Oh iya. Lainnya kerja sendiri semua. Kerja semua ya. Jadi kita mau penghasilan lebih ya kerja lebih lah. Iya. Nah, dan kalau di dagang itu kan kita dengan semua orang ketemu. Iya, dengan berbagai macam kalangan, profesi ya Pak ya.
mau dagang cara penampilannya nggak terbuka. Iya. Jadi kalau orang dagang itu kan harus fair ya. Iya. Apalagi ngeliat misalnya mbak yang cantik, ya kan? Wow. Iya. Iya. Jadi ini ya orangnya apa namanya tuh bapak nih open mind, bisa membaur di mana saja dan kapan saja, kecuali pas waktu tidur istirahat ya pak ya. Nggak bisa gerak tuh pak, merem pak. Kalau tidur istirahat nggak bisa gerak, ada istri sebelah. Oh iya, bapak jangan geser ke lain pak. Dan juga sama istri selalu open juga. Kalau kumpul malam minggu saya ajak istri saya. Oh sering diajak juga ya nongkrongnya? Ya, itu. Kalau orang politik, saya sering teman dari Jakarta, teman sekolah, juga suku dari mana, suku Cina itu teman akrab dulu kan? Iya. Nah, sempat ada isu seperti ini kita berteman dekat, ya bilang teman dekat lah. Iya, iyalah. Ya. Jadi kalau sistem masalah itu saya orangnya biar aja, gitu. Saya suka bergurau lah. Iya. Oke deh, kalau bapak suka bergurau, mari kita bergurau mulai dari sekarang. Biar nggak tegang pak. Ini bapak udah nyender soalnya. Wah ini udah mulai nih bapak nih udah nyender. Berarti sekarang bapak sudah menjadi bagian dari keluarga Hanura ya. Nah kita balik lagi, bapak belum jawab pertanyaan saya. Kenapa bapak kan udah pernah nih mencalonkan menjadi anggota dewan? Iya. Kembali lagi akhirnya mau mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Kok bisa pak? Berarti bapak udah siap pertama ya? Alasannya kenapa tuh? Ya inilah sebetulnya kata orang itu ya. Kalau kita sudah terjun ke politik, ya kalau mau melepaskan jabatan politik itu susah gitu. Jabatan politik artinya kan di organisasi dan finalnya itu ada di legislatif maupun eksekutif sebetulnya. Nah kenapa saya mesti mau lagi? Karena terinspirasi bahwa kita bernegara ini artinya yang menjadi ujung tombak pemikir, eksekutornya juga itu kan ada di orang-orang politik. Yes. Nah, jadi kalau kita tidak berada di DPR, kita hanya ngobrol di luar, di warung kopi, itu implementasinya nggak bisa langsung. Nggak ada. Iya. Nah, hanya sekedar obrolan. iya, nyambungnya itu lambat lah. Walaupun nanti kita itu pun juga kalau kita suka ngobrol di warung kopi atau di mana ada ide harus punya teman juga di DPRD atau di eksekutif. Iya. Nah, alangkah baiknya kita sendiri yang berada di sana gitu kan. Nah, Sehingga kita ini bisa mempengaruhi, mengawasi dan sebagainya yang menjadi kebijakan-kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan kepentingan masyarakat. Iya. Sebenarnya itu yang mendorong saya kenapa harus ke DPR lagi. Karena kadang-kadang orang kan sering diskusi nih di TikTok, di Facebook. wah, bapak tiktokers ya berarti ya pak ya? Aja ngamati saja. Oh ngamati. Berkeluh kesah segala macam. Saya sering ngobrol sama anak-anak muda ketika ada punya 3-4 orang. Iya. Anak muda juga bingung siapa bapak ini ya datang. Nah, kenapa pak? Ya ini Om dan nak ikut pemilu pula. Oh jadi nak nyalon lagi kan? Iya. Oh gitu. Ngapain pak Ikam tuh sih nak nyalon lah? Ikam kan ada usaha pak. Nah. Ada yang seperti itu. Iya. Nah ya aku bilang itulah. Mika ini kan diskusi masalah apa nih kan? Kami ada diskusi pak, timah murah, nak kerja payah, segala macam. Iya. Nah untuk hal itu kan ada orang yang penyambung lidahnya yang bilang. Nah Mika selaku pemuda tidak boleh pesimis. Iya. Nah, ketika pemilu misalnya kan, jangan berpikirnya, pemilu saya mau Om Saryadi jadi itu, lah nyaman. Iya. Di sana ada. Ya kami tidak merasakan dampaknya langsung dan lain-lain. Ya tambang lah. Saya bilang begini, itu kan harus berpikir bijak. Inilah kita DPR itu fungsinya memperjuangkan adik-adik ini. Bukan berarti begitu jadi anggota dewan ini dek duitnya 1.000 ini 1 juta bu. Waduh, tekor bandar pak. Kita ada ingin bekerja sebagai petani misalnya, sebagai buruh. Kita yang membuatkan menjembataninya. Iya. Artinya kalau ingin jadi petani gimana nanti kita pasarkan barangnya, bukan kita pasar tapi produk hukumnya kita yang bikin. Betul. Berarti ya berarti dengan misalnya bapak
setuju nggak sih kalau misalnya setelah menjadi anggota dewan tiba-tiba ada nih misalnya rakyat itu yang datang tiba-tiba oke, ini uang, nggak setuju dong ya? Itu sebetulnya Ini Pak, anak saya putus sekolah butuh iuran, mohon dibantu Pak, misalnya. Oh, ini iuran sekolah buat kamu. ya, itu sebetulnya wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja berarti. Wajar. Kita kan bantu orang itu kan lihat sikonnya juga, ya nggak? Kalau secara umum buat kebijakan, Ya. secara pribadinya ya seperti itu. Terlepas dari pribadi Ya. masing-masing ya. Ya itu. Kalau memang biasa itu, tapi ada juga yang bohong sebetulnya. Bawa anak sekolah, tahu-tahu dia kerjanya malas orangnya gitu kan. Nah. Itu sering terjadi kita dulu. Bapak pernah? Pernah. Serius Pernah. Pak? Banyak berarti di Belitungnya begitu? Ya, dia Ada ya? jual kue. Heeh. Dia bilang, Pak, sepeda motor saya rusak katanya. Nah. Jadi dia dari ujung pintu masuk ke gedung DPR tuh dia ini, Bawa? apa kata bahasa kita itu, mau kita nyebutnya itu dituntun apa Iya, dituntun ya, bawa itu kendaraannya kan. ini nih. Nah, ada kawan kita yang lihat, Pak, Bapak itu pun tadi bagus hidup motor, sampai ke gedung DPR lepas hidup lagi. Dia cerita ini motor nggak diperbaiki, anaknya mau sekolah. Saya bilang kalau anak sekolah kan nggak ada biaya kecuali beli pakaian sama buku, sama uang saku kali. Kalau sekolah pakai biaya nggak ada, kita gratis. Iya. Nah, itu ternyata dia bohong gitu kan. Nah, Wah. dia bohong, kita tetap kasih duit, Iya. cuma nggak banyak gitu. Iyalah, tapi sih kalau bisa jangan begitulah ya. Karena biar gimana pun juga ya gaji anggota dewan juga seberapa lah Pak ya? Gaji anggota dewan Berapa? itu sebetulnya ada perbaikan-perbaikan. Dulu di zaman saya tahun 2014 awal, ya itu saya terus terang aja lah ya, nggak Boleh, karena ini pengalaman seperti pribadi anggota Bapak soalnya. DPR selebriti aja. Wah, cocok. Dia Tiap kan hari. ngomong tuh. Oh ya, harus. Nah, misalnya siapa itu yang jadi anggota DPR? Nanti kita bikin vlog nih bisa, the day in my life. Ini uang resesnya sekian, Iya. sekian, sehingga anggota DPR lainnya, aduh, kenapa bisa dibuka? Oh iya, ketahuan dapur dompetnya. Nah, saya cerita dikit, kalau DPRD itu sesuai dengan peraturan pemerintah yang bertahap. Iya. Dulu saya masuk, saya cerita lah, kalau nggak salah itu 12 juta Per bulan. satu bulan. Itu uang gaji dan insentif tidak termasuk perjalanan dinas. Iya. Ya nggak? Iya. Nah, berubah-berubah undang-undang sampailah di titik waktu saya lepas di tahun 2019 itu 28 juta. Wah, 2 kali lipat Satu ya. bulan. Mm-mm. Nah, yang luar biasanya perjalanan dinas waktu itu. Satu harinya 2.800.000. Satu hari. Ya. Wah. Terakhir. Tapi waktu awal murah juga, cuma 450.000 dikumpul-kumpul, kerja 3 hari, 4 hari, mungkin adalah uang 2 juta bawa pulang. Oh. Itu kalau nggak boros, kalau boros di Jakarta Habis. masuk mall, ya nggak? Iya. Makan enak, Iya. habis gitu. Heeh. Nah, jadi setahun itu. Nah, cuma kebalikannya lagi. Politik kita ini kan sebetulnya gimana, pragmatis apa katanya sekarang, pragmatis, dan sistem terbuka ini sebetulnya jadi rusak sebetulnya. Jadi rusak yang saya bilang tadi lah, orang yang tidak merintis di organisasi, dia punya modal, punya kenalan, masuk organisasi, mau jadi anggota dewan, pakai uang, masyarakat dikasih uang. Iya. Nah, tapi dalam ilmu politik sebetulnya nggak bisa juga nggak pakai uang. Ada bahasanya uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Wis. Nah itu. Masuk Pak. Artinya ketika kita ingin mencalonkan diri, masa saya kita nggak punya uang? Lah iya, nggak? lah iya Pak. Paling banyak, paling nggak sedikit lah. Mau perkenalan diri, Iya. mengajak kawan. Iya, minimal ini ya Pak ya, minimal buat spanduk lah. Ya, spanduk, banyak lah itu spanduk, bentuk tim dan sebagainya. Ya, ngajak anak-anak muda. Masa Iya. kita yang mesti mengajak anak muda, tapi kopinya dia bayar sendiri. Nah, iya. Nah, itu juga ada pertemuan-pertemuan kecil, semuanya pakai uang. Iya, semuanya pakai uang. Yang nggak melanggar undang-undang itu kan ada bahasanya politik. Iya. Tetapi ini sulit dihindari. Nah, karena orang berpikir, Pak ikan dalam dia, tidak banyak Pak kami saya, asa ada kiri-kiri dan gaji sehari aja.
Oh, jadi gaji sehari berapa nih kak? Oh, mun kami buat rumah 150. Aduh, jadi serba salah juga ya Pak sebenarnya Pak ya? Ya itu, jadi sebetulnya yang membuat ruang ini sebenarnya undang-undang lah. Ada bahasanya tertutup, terbuka tadi. Nah, sistem pemilu tertutup, pemilu terbuka. Iya. Jadi undang-undang itu, kalau di sistem tertutup, orang itu mesti berjenjang dulu karir jadi politik. Oh iya. Sehingga tidak semacam ini gitu ya. Saya tidak menyalahkan masyarakat juga, kadang-kadang calegnya juga. Iya. Nah ini misalnya bang, ikam berapa ratus juta bang? Nah, jadi bang, ikam bang, mendak ada murid kami duit sih, kami mahal penting. Ikam aja nyaman di DPR, kan gini lah. Nah itu, jadi kalau anak muda tuh ada yang bagus, saya bilang bagus, kamu ngomong nih, kamu ngomong hati nurani. Nah, ini hanura sekarang. Iya, hati nurani rakyat. Tapi dengan dia ngomong seperti itu, kita adakan uji diskusi lah. Yes. Bang, lagi-lagi lah saya bilang abang ini, biarpun abang petani, abang buruh kalau ada yang bikin regulasinya, apa itu bang regulasi bang? Ya, balik lagi. Belit bang ngomong. Nah, saya bilang regulasi itu aturan. Ibaratnya kita pakai jalan raya, tidak ada aturan, lampu merah kan semeraut jadi. Betul. Nah, mika nak nambang, kalau aturan tidak dibuat lalu tangkap Satpol PP, tangkap polisi. Tidak. Nang kuat PTT mah nambang tanah negara juga nah. Kami itu enggak yang beli beras, bayar kredit motor gitu ya kan? Iya. Ah, tidak bagikan kaya-kaya banget bang. Nah, tapi aturanlah seperti itu. Mika menak nambanglah di tempat timah, yang sudah bukan hutan lindung. Ya, bukan berarti tidak boleh nambang, boleh, tapi ada tempatnya. Ya. Nah, yang bikin regulasi itu kan kita. Iya. Jadi seperti itulah kenapa kita, kalau aku ingin di DPR tuh rasanya adalah unek-unek yang seperti sekarang ini kawan-kawan, tidak ada guna di DPR tuh. Nah, sebenarnya bukan tidak ada guna, artinya ketika DPR itu tidak berfungsi, maka pemerintah tidak jalan sebetulnya. Iya, berarti bisa dikatakan sejauh ini berjalan atau tidak? Ya berjalan, jadi karena DPR itu kan kolektif kolegial, artinya bekerjanya bukan sendiri. Dan 25 orang masih ada yang 15 kerja masih jalan. Iya, walaupun misalnya 1-2 orang yang mungkin ya udahlah leha-leha misalnya, tapi masih ada orang yang bekerja, ya Pak ya. Ya harapannya juga nanti mudah-mudahan politikus ini bukan sekedar profesi, tapi benar-benar dijalankan. Ya kalau kawan-kawan yang berorganisasi di politik sekian lama, kemudian mereka juga punya kematangan ekonomi di awal, artinya ekonomi mereka itu memang betul-betul ekonomi rintisan, bukan ekonomi dadakan, seperti ekonomi kena buntut, atau jual-jual tanah yang mafia, itu susah. Saya cerita lah ini, ya? Boleh. Orang di DPR memang dia merintis dari bawah ekonominya, dia nggak akan semudah itu. Pasti beda. Nah, saya juga duduk di DPR bang, abang anggota dewan, mobil gitulah. Orang bang anggota dewan teh. Mobil bagus, rumah bagus. Bilang apa lagi yang bagus? Bini bisa nambah gitu. Inilah minta aku bilang. Niat jadi dewan tuh nang apa? Memang kita pikir segalanya berhamburan duit. Enggak, saya bilang. Kita ingin bekerja baik, kemudian tidak menjual jabatan, ya inilah adanya. Tapi kalau kita niatnya, aku menjadi anggota DPR, kalau aku kerjasama mendapat tanah negara anak jual, ini beda gitu kan? Ini rusak jadinya. Karena terjadi seperti inilah. Contoh lah misalnya kita bicara orang jadi kades lah, ini cakap pergurau ya. Mudah-mudahan nggak ada unsur kita memfitnah orang. Bang, kalau jadi kades ya? Oh, enggak, ngapa? Enggak di tanah lagi habis. Nah, kan jadi apa? Enggak kades gaji 5 juta. 3 bulan sekali pula baru dibayar. Kira-kira gitu kan? Maksud dikau ada tanah, ya ada tanah kan kita lumayan kan masyarakat. Kau kubuatkan 2 hektar. Kau 3 hektar. Ini ada pengusaha, kita nego. Gila dekat dari kades berikut tak kayak kebagian tanah habis tanah. Itu contoh ya, itu contoh bergurau. Yang terjadi sehari-hari sampai hari ini. Iya. Nah begitu juga DPR. Kalau memang dia bekerja, tak usah 100% lah, kita kan manusia biasa. Bagus 70% aja, itulah bagus. Iya. Nah, ketika mereka kan fungsi DPR itu kan ya
tiga tadi, Mhm. si anggaran, Iya. pengawasan, perda atau legislasi yang keren itu kan. Nah, kita menjalankan ini aja lah, tidak usah lah neko-neko. Iya, Artinya betul. kita sudah bekerja. Iya. Itu betul sekali. Ya mengkontrol lah ya, mengkontrol jalannya ya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Ya, luar biasa pengalaman Bapak ini ya. Tapi kita berharap nantinya sih di tahun 2024 ini untuk pemilihan legislatifnya ini berjalan lancar ya Pak ya. Dan harapannya adalah dari masyarakat no golput. Iya. Ya, sekarang kan udah zaman maju ya, komunikasi apa namanya? Era apa namanya? IT ya. Era Iya, IT ya. digital. Digital ya. Yes. Nah, masyarakat anak-anak muda kan sudah lihat TV, apa. Mhm. Mudah-mudahan mereka, saya bilang tadi, tidak apatis gitu kan. Iya. Aja tuh. Mhm. Jangan golput. Oh ya. Jangan pemilu money politik. Oh, money politik. Nah, jangan pemilih pemimpin yang korup. Nah, utuslah pemimpin yang baik. Nah, Iya. menurut Hanura, misalkan hati Asik. nurani ya nggak? Kan Menurut seperti hati itu. nurani rakyat. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak untuk waktunya, luar biasa. Sepertinya Bapak ini tipe orang yang suka berbicara ya. Ya kalau kita Nyambung lagi kita ya. Tadi udah ditutup, nyambung lagi dah. jadi intinya begini, ini perlu disampaikan. Iya, boleh dong. Kan perlu tahu. Iya. Orang yang berada di DPR itu kan memang kerjaannya ngomong. Oh iya. Nah, Pak, maaf saya potong nih Pak ya. Berarti kalau seandainya nanti tiba-tiba nih saya ajak ngobrol di sini tiba-tiba nggak mau, aduh nggak pandai bercakap, berarti gimana tuh jangan Pak? nyalon lah, jangan nyalon. Nah itu Pak, saya mau nyender nih Pak. Rugi lah uang negara. Nah, Kalau nggak bisa ngomong jangan nyalon. Nah, inilah bahasa orang kayak lagu Iwan Fals zaman dulu ada. apa tuh? Katanya? Apa? Wakil rakyat, apa namanya? Paduan suara. iya paduan suara. Karena ketika dua orang ngomong, yang 5 orangnya nggak ngomong lagi. Nah. Ada bahasa kayak orang Belitung dagang kita Iya. sebut ya. Iya. Ikut orang banyak lah. Kau udah ngomong gitu misalnya, apapun nggak usah lagi. Ikut orang banyak. Iya. Dan itu bukan hanya satu orang ngomong gitu di DPR aja. Saya akan sampaikan. Iya. Ini kita di satu komisi misalnya. Mhm. Saya cerita sedikit lah masalah Iya. kinerja ya. Nah, ini yang sering ada ide itu cuma orang-orang itu aja. Orang lain ini bilang, Ikut. Bang, Ika misalnya ngomong panjang lebar. Dia kami lagi ngomong, ikut aja lah. Alasannya seperti itu. Nah, jadi mekanisme di DPR itu sebetulnya memang orang yang punya hati nurani untuk bekerja, betul. kemudian kepeduliannya juga tinggi. Iya, ya. betul. Jangan seperti kita lah, saya bilang tadi, kunjungan kerja. Orang banyak bilang, DPR itu pun kunjungan kerja membanding-banding aja. Iya. Maksudnya apa? Membanding di rumah kan di luar. Ada yang ngomong gitu, ya. Ada yang ngomong, jalan-jalan. Apa kena sel nih Kak? Sebetulnya tidak begitu. Ya. Artinya ketika kita studi banding itu bukan hanya studi banding toh, kita itu kadang-kadang ada program-program nasional yang harus kita sambut. Iya. Kita bawa ke daerah Dan DPRD dijalankan bersama pemerintah daerah harus itu. Jadi Iya. itulah. Jadi intinya ketika sudah mau jadi anggota DPR, bersiaplah untuk belajar diskusi, Betul. belajar berdebat, Iya. belajar ngomong lah. Iya, Nah, dan ngomong dan juga belajar juga masalah teknis dan sebagainya. betul. Ada juga orang ngomong tapi tidak teknis, sifatnya hanya bergurau, ya enggak, sifatnya hanya umum, teknisnya nggak tahu. Itu Pak, anggaran apa kan Bapak Dinas Pendidikan ya? Anggaran 100 miliar, mungkin kita pulangan pula, ada pulang ke negara. Ini misalnya Dinas Kesehatan untuk BPJS kami anggarkan 17 miliar, mungkin ikan kembaliin nggak dipakai 7 miliar, padahal orang banyak nggak punya BPJS, enggak? Iya. Nah, itu harus tahu teknisnya. Jadi kalau Emang ada yang menyampaikan seperti itu, Pak? ada, Waduh. itu kan saya bilang tadi fungsi anggaran tadi. Iya. Kemudian fungsi anggaran pengawas tadi kembali kepada kinerja mereka. Artinya, Pak, ini anggaran kami Pak minta BPJS untuk dana BPJS ini 13 miliar misalnya. Iya. Terus dia nanti setelah hampir 1 tahun ada namanya kilas balik. Ini Pak yang udah kami belanjakan, kami hanya belanja 13 miliar. 4 miliarnya kita kembalikan. Loh Pak, kalau Bapak dagang itu kembalikan artinya untung. Kalau Bapak pelayan itu artinya Bapak ini tidak pandai belanja. Aduh. Tanyakan dengan masyarakat, masih mencuri masyarakat. Pak, kami Pak nak berobat mahal Pak. BPJS kan ada Pak. Enggak Pak, kami itu ada motor padahal motor kredit.
Rumah kami adalah pakai THR Pak, jadi tidak diberi. Loh, apa Bapak ini, aku bilang, duit ada duit negara dikembaliin. Beri kalau duit negara, hanya itulah masyarakat menikmati langsung. Iya, betul. Jadi hal-hal seperti itulah Mbak. Iya. Iya, berarti ini salah satu ini ya, sebenarnya bukan teguran sih tapi lebih memberitahu lah. Karena Bapak kan biar bagaimanapun sudah berpengalaman duduk di dewan sebelumnya. Jadi memberitahulah kepada teman-teman rekan-rekan yang saat ini sedang berjuang untuk ya mendapatkan suara lah dari rakyat kan. Jadi harus tahu nanti apa yang terjadi di dewan. Jadi mendapatkan gambarannya ya, Pak ya. Seperti itu, yang mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan hati nurani rakyat seperti tadi yang Bapak sampaikan. Dan nanti diskusi-diskusi seperti ini kalau ada waktu lain, boleh. Kinerja DPR, apa itu DPR, saya bersedia sebetulnya. Oh siap. Nanti kita mungkin bikin program baru lagi khusus Bapak misalnya. Oke, kita tunggu nanti ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.